Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Abi. Alhamdulillah, kita sudah masuk di bagian kedua dari sub pokok materi kelayakan kredit. Di bagian pertama tadi kita sudah membahas prinsip dari karakter dan capacity. Nah, di video kali ini kita akan membahas 3 prinsip lanjutannya agar kawan-kawan bisa lebih paham. Namun seperti biasanya sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Oke. C yang ketiga adalah kapital. Kita menilai terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan masa yang akan datang. Akan diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha yang akan dibiayai. Nah, modal ini itu diperlukan khusus untuk membiayai investasi dan modal kerja, bukan untuk membiayai yang lain. Oleh karena itu, memerlukan tambahan modal dari bank atau dalam bentuk hutang dagang dari pemasok. Jadi, untuk posisi modal di sini, kita melihat posisi di masa yang lalu dan masa yang akan datang. Apakah permodalan calon debitur itu mampu membiayai usaha yang akan dibiayai? Itu diperlukan khususnya hanya untuk kegiatan investasi dan modal kerja, bukan untuk konsumtif. Oleh karena itu diperlukan tambahan modal kerja dari bank atau dalam bentuk hutang dagang dari pemasok, teman-teman. Oke, ini prinsipnya. Bank itu tidak membiayai seluruh usaha ya. Ingat sekali lagi, bank itu tidak akan pernah membiayai seluruh usaha. Yang adalah tambahan. Artinya apa? Teman-teman itu sudah mempunyai bisnis terlebih dahulu. Jadi bank itu hanya akan melanjutkan. Kenapa? Karena kawan-kawan yang harus bertanggung jawab dengan bisnisnya, bukan perbankan. Jadi sudah ada dulu, baru dilanjutkan. Oke? Yang kedua, semakin besar modal sendiri dalam perusahaan itu, berarti dilihat akan semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan bisnisnya. Nah, kalau di dalam bisnis, kalau modalnya itu sedikit saja, berarti gampang sekali untuk ditinggalkan. Karena cuma sedikit modal yang saya dapat. Tetapi kalau dia sudah orang bilang berdarah-darah dari awal, sudah berusaha dari awal, maka dia pasti akan serius. Nah, karena itu maka bank itu akan merasa aman. Berarti, oh iya, saya yakin betul ini sama nasabah ini. Karena kenapa? Betul-betul ini orang dia sungguh-sungguh tidak main-main dengan bisnisnya. Karena bisnisnya itu tidak, orang bilang sudah dari awal dia sudah merintis, tidak gampang untuk meninggalkan bisnis yang sudah dirancang dari awal. Nah, C yang keempat adalah condition of economy, merupakan situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang akan mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat dan kemungkinannya yang akan mempengaruhi kelancaran perusahaan calon debitur. Nah, contohnya adalah bagaimana peraturan pemerintahan pemerintah. Nah, contohnya kalau peraturan pemerintah itu seperti dulu, saya punya debitur dulu itu ada dia bisnisnya minyak tanah, agen minyak tanah. Sebelum ada peraturan untuk mengkonversi minyak tanah jadi gas, itu bisnisnya sangat bagus. Tetapi ketika bisnis ada keluar peraturan bahwa seluruh minyak tanah akan dikonversi menjadi gas, maka gurun tikarlah bisnisnya. Nah, seperti itu. Marketing di bank itu atau account officer dia harus mampu untuk melihat masa depan. Apakah di masa depan itu kondisinya masih seperti sekarang atau bagaimana? Jangan sampai dia tutup mata. Oke, kita yang penting cair saja dulu, nanti di masa depan urusan belakangan. Nah, itu salah besar itu. Yang kedua, situasi politik dan perekonomian. Kemudian keadaan lainnya mempengaruhi pemasaran. Artinya begini, kita misalkan mau membuka bisnis tapi di daerah orang yang rawan gempa, di daerah yang rawan perkelahian. Bagaimana caranya kita mau kasih jalan bisnis kalau tiap hari di situ banyak sekali masalah? Daerah banjir, setiap kali hujan pasti banjir, dan kalau banjir pasti toko tutup. Dan kalau toko tutup, otomatis tidak ada uang yang masuk. Kalau tidak ada uang yang masuk, bagaimana mau membayar pinjamannya? Nah, semua keadaan-keadaan seperti itu kita harus hitung, teman-teman. Oke? Dan keadaan-keadaan yang lain.
Oke, ini adalah condition of economy. Nah, yang terakhir adalah tentang kolateral atau jaminan. Nah, itu menjadi sangat penting karena menghindari kreditor yang tidak akan melunasi kreditnya sendiri. Mengantisipasi segala risiko yang timbul dalam rentang waktu kredit itu sendiri. Dan lalai dalam pelunasan kredit. Nah, jika sudah seperti itu, maka bank dapat menarik kembali dana yang disalurkan dengan memanfaatkan agunan. Jadi, agunannya yang akan diambil. Ini akan dilihat kesungguhannya debitur sebenarnya. Oke. Bank hendaknya tidak melihat agunan sebagai sumber pelunasan kredit. Oke, ini prinsipnya ya. Bank hendaknya tidak melihat agunan. Karena kenapa? Yang patut dilihat itu adalah kredit itu sendiri. Apakah jalan usahanya atau jalan sumber pembayarannya. Namun agunan di sini dimaksudkan adalah upaya terakhir untuk memperoleh pembayaran. Tetap dia harus berusaha untuk menjalankan bisnisnya terlebih dahulu. Agunan itu jangan diterima apabila dinilai akan sulit untuk dijual apabila terjadi permasalahan. Nah, misalkan itu yang kayak tadi saya bilang, agunannya itu milik beberapa orang. Alangkah baiknya kalau agunan itu ya atas bawah kiri kanan ya, aslinya orang tua, anak, dan saudara. Tapi alangkah baik lagi kalau milik sendiri, jangan punya orang lain karena biasanya itu akan jadi masalah ketika akan dieksekusi. Nah, jaminan di sini yang pertama adalah jaminan material, yaitu barang-barang bergerak seperti benda tetap, tanah, bangunan, perhiasan, mesin, kapal laut, mobil, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah jaminan imaterial atau jaminan yang tidak berwujud seperti tagihan piutang, sertifikat deposito, tabungan, saham, obligasi, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh jaminan. Sekali lagi kawan-kawan, itu bank jangan sekali-kali melihat agunan hanya sebagai sumber pelunasan. Karena ketika ini akan dimajukan, ketika ini yang dia dipikir awal, yakin kredit itu pasti akan hancur. Oke, sekali lagi teman-teman, ini adalah kolateral. Nah, sebagai kesimpulan dari kelayakan kredit, yang pertama adalah 3R. Return, Repayment, Risk. Kesimpulan yang kedua adalah 7P. Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, and Protection. Dan kelayakan yang ketiga adalah 5Cs. Karakter, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral. Apabila ini sudah kita nilai dengan baik, maka sudah bisa disimpulkan bahwa kredit itu layak untuk diberikan. Sekali lagi, prinsip 3R, prinsip 7P, dan prinsip 5C. Apabila ketiga prinsip ini kita sudah jalankan dengan baik, maka kita akan sampai pada satu kesimpulan. Apakah kredit ini layak untuk diberikan atau tidak. Ya teman-teman, saya harap bisa difahami ya. Baik. Akhirnya kita tiba juga di bagian terakhir dari perkuliahan kita. Saya harap materi kelayakan kredit ini kawan-kawan bisa pahami dengan sungguh-sungguh ya. Karena ini adalah salah satu perjalanan awal, titik starting point yang sangat krusial. Apabila ini kelayakan kredit ini dikerja dengan setengah hati, saya yakin dalam perjalanan kredit itu pasti ada saja masalah. Oke teman-teman, semoga dapat difahami. Kita ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.